Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Baik, kita ketemu lagi di segmen bedah kasus teman-teman. Kasus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kasus gugatan perceraian. Di mana dalam suatu kasus ada seorang suami yang menggugat cerai istrinya. Kemudian pada saat di persidangan ternyata istrinya tidak menerima begitu saja gugatan cerai dari pihak suaminya. Kemudian sang istri ini mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi ini maksudnya adalah gugatan balik, di mana sang istri menuntut balik suaminya untuk memberikan nafkah iddah sebanyak 100 juta rupiah. Selain itu, sang istri juga menggugat atau menuntut balik agar suami juga memberikan nafkah mut'ah sebanyak 50 juta rupiah, kemudian juga menuntut balik nafkah anak sebanyak 2 juta rupiah tiap bulannya, dan juga menuntut harta gonogini berupa mobil ataupun juga kendaraan roda 4. Namun dalam putusannya majelis hakim tidak mengabulkan semua nominal yang dituntut oleh pihak istri. Di dalam putusannya ini majelis hakim pertama mengabulkan permohonan cerai talak dari pihak suaminya. Kemudian hakim juga mengabulkan tuntutan balik atau gugatan balik dari pihak istrinya. Namun yang dikabulkan tidak seluruhnya atau tidak sesuai dengan nominal yang dituntut oleh pihak istri. Pertama, nafkah iddah yang dikabulkan oleh hakim tuntutannya 100 juta, tapi yang dikabulkan adalah 15 juta. Kemudian mut'ah yang dituntut 50 juta, yang dikabulkan adalah 5 juta. Dan nafkah anak dikabulkan sesuai permintaan, yaitu 2 juta rupiah tiap bulannya. Adapun untuk harta gonogini yang digugat balik oleh pihak istri itu tidak dikabulkan. Karena apa? Karena ternyata mobil tersebut masih dalam masa kredit. Artinya masih ngangsur dan belum lunas cicilannya. Karena menurut pertimbangan hukum majelis hakim, kalau harta itu masih kreditan belum lunas, itu belum mutlak menjadi harta bersama. Karena tidak menutup kemungkinan ya mobil tersebut tidak sampai lunas. Jadi itulah sebabnya mobil yang dituntut istri itu tidak dikabulkan sebagai harta gonogini. Adapun pertimbangan terkait dengan iddah, kenapa tuntutan 100 juta dikabulkannya 15 juta? Karena hakim melihat bukti yang diajukan oleh pihak suami bahwa suaminya ini memiliki penghasilan hanya sekitar 20 juta rupiah per bulan. Jadi yang dikabulkan adalah sesuai dengan kemampuan, atau menurut hakim suami ini mampunya sekitar 15 juta dari tuntutan istri sebanyak 100 juta rupiah, dan mut'ahnya yang dikabulkan 5 juta rupiah. Dari kasus gugatan cerai ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, ketika istri digugat cerai oleh suaminya, dia bisa mengajukan gugatan balik. Nah, itu bisa mengajukan tuntutan balik. Kemudian tuntutan balik yang diajukan istri itu tidak serta-merta akan dikabulkan sesuai dengan tuntutan. Akan tetapi akan melihat bukti-bukti dalam persidangan terkait dengan kemampuan dan penghasilan dari pihak suami yang melihat bukti-bukti slip gaji ataupun juga surat keterangan penghasilan. Dan ending dari kasus gugatan cerai ini, suami akhirnya melaksanakan putusan pengadilan agama tersebut untuk memberikan iddah, mut'ah, nafkah anak sesuai dengan putusan dari pengadilan agama tersebut. Itulah pembahasan kasus gugatan cerai yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan apabila video ini, channel ini ada gunanya, ada manfaatnya bagi orang lain, mohon keikhlasannya untuk dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.